Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini, Masjid Maulidiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kebaikan bagi pengurus dan jamaah masjid yang penuh barokah ini. Kemudian tak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Tidak terasa sebentar lagi kita telah akan sampai pada bulan Ramadan. Hari ini kita telah masuk pada tanggal 1 Sya'ban. Artinya kurang lebih 29 atau 30 hari lagi ya kita akan sampai pada bulan yang penuh barokah, bulan yang padanya Rasulullah katakan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, dibuka pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan setan dibelenggu. Bulan yang mulia, bulan yang banyak kebaikan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang di sana terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala sampaikan kita pada bulan yang mulia tersebut. Amin Allahumma amin. Jamaah yang rahmati Allah Taala, setelah kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini sudah sangat dekat, maka apa persiapan kita untuk menyambut bulan yang mulia ini, bulan yang penuh barokah, bulan yang banyak kebaikan di dalamnya. Jangan sampai kita ketemu bulan Ramadan ternyata kita tidak siap dan akhirnya kita lalui bulan Ramadan ini dengan tanpa adanya persiapan yang cukup, dan lewat Ramadan tidak ada perubahan dalam jiwa-jiwa kita, tidak menjadikan kita menjadi lebih baik, tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh persiapan agar dapat maksimal dalam bulan yang penuh barokah tersebut. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat para pencari dunia, mereka telah mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat maksimal. Kenapa? Karena mereka tahu pada bulan Ramadan ini akan
banyak sekali pembeli yang akan datang, yang dengannya mereka harus siap dengan barang jualan mereka. Mereka datangkan dari Jawa, dari Sumatera, bahkan dari luar negeri. Untuk apa? Untuk bisa meraih keuntungan yang besar pada bulan Ramadan tersebut dalam perniagaan mereka. Dan kita jamaah rahmati Allah Taala akan melakukan perniagaan dengan Allah Taala. Bagaimana mungkin seorang yang mereka ingin melakukan perniagaan dunia bisa bersemangat seperti itu, sedangkan kita yang akan melakukan perniagaan dengan Allah Taala menyambut bulan yang penuh barokah ini, kita tidak persiapkan diri kita dengan maksimal. Bagikan seorang yang dia akan masuk ke dalam medan jihad, akan tapi dia tidak mempersiapkan senjatanya, tidak menyiapkan hewan tunggangannya, tidak menyiapkan baju jirahnya. Yang terjadi adalah dia sampai pada medan pertempuran tersebut dan dia mati konyol di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Begitulah orang yang menyambut Ramadan, ketemu Ramadan dengan tanpa persiapan, yang akhirnya mereka keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jamaah rahmati Allah Taala, di antara persiapan yang hendaklah ya kita siapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mempersiapkan jiwa kita. Sudah siap belum jiwa kita ini bertemu dengan bulan yang penuh barokah ini? Sudah siap belum kita dengan amalan soleh yang akan kita lakukan pada bulan yang barokah tersebut? Jamaah rahmati Allah Taala, jiwa manusia ini memiliki peran yang penting dalam melakukan amalan soleh. Betapa banyak kita dapati orang yang dia sewaktu melaksanakan ibadah kepada Allah Taala tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya, dan tidak dapat menikmati ibadah tersebut. Kita lihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di tengah kepenatan dunianya, Rasulullah perintahkan Bilal untuk iqamah. Ya Bilal, aqimus shalah wa arihna biha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Bilal, iqamat, dirikan salat, dan arihna biha, istirahatkan kami dengan salat tersebut. Artinya, bagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai wahana bagi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dapat beristirahat dari kepenatan dunia. Merasa nikmat dengan salat, merasa bahagia dengan zikrullah, mengingat Allah Taala. Inilah yang akan membedakan ibadah seorang yang memiliki hati yang bersih, hati yang siap dengan zikrullah, dan hati yang masih kotor. Berbeda halnya dengan sebagian dari kaum muslimin yang mereka sewaktu sholat ingin segera selesai dalam sholatnya. Mereka tidak dapat merasakan kenikmatan dalam sholat. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Begitu juga dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Mereka tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Taala tersebut. Maka di sini jamaah rahmati Allah Taala, kembali kami ingatkan kepada diri kami dan kepada antum dan antunna semuanya tentang bagaimana peranan jiwa manusia di dalam amal soleh tersebut. Jamaah rahmati Allah Taala, hadanallah wa iyyakum. Semoga Allah Taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Apabila kita berbicara tentang jiwa, maka jiwa manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah yang disebut dengan nafsu amaratu bisu. Nafsu amaratu bisu adalah jiwa standar manusia yang nanti ada tiga pembagian jiwa ini yang akan membedakan antara satu hamba dengan hamba yang lainnya ketika dia beribadah kepada Allah Taala. Yang pertama tadi adalah nafsu amaratu bisu. Nafsu ataupun jiwa manusia
yang dia senantiasa mengajak kepada keburukan, mengajak kepada maksiat kepada Allah Taala, mengajak berbuat dosa dan kerusakan. Sebagaimana firman Allah Taala, "Inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi." Allah Taala katakan, sesungguhnya jiwa yang dimaksud di sini adalah jiwa standar manusia. La'amaratun bisu, sungguh-sungguh akan mengajak manusia kepada keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Taala. Ini standar jiwa jamaah rahmati Allah Taala yang kita diperintahkan oleh Allah Taala untuk memeranginya, yang dia kata para ulama merupakan satu dari dua musuh manusia yang akan menyebabkan manusia terjerembab dalam keburukan, masuk dalam neraka Allah Taala. Yang pertama adalah adu khariji, musuh yang ada dari luar, berasal dari luar, yaitu iblis laknatullah dan bala tentaranya. Yang kedua adalah adu dakhili, musuh yang berasal dari dalam, yaitu jiwa yang buruk ini. Jiwa yang buruk ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap dakwahnya berlindung dari jiwa yang buruk seperti ini. Rasulullah SAW katakan, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Setelah Nabi SAW memuji Allah Taala, Nabi SAW berlindung dari keburukan jiwa. Jiwa apa? Jiwa yang mengajak kepada keburukan. La'amaratu bisu. Jiwa yang kata Nabi SAW, neraka dikelilingi oleh perkara yang cintai oleh jiwa yang buruk ini. Rasulullah SAW mengatakan, hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat, oleh jiwa, oleh nafsu yang buruk. Ini yang mengelilingi neraka, Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala. Adapun surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Makanya standarnya seseorang, jika dia ingin masuk dalam surga dan selamat dari neraka, dia kalahkan jiwa yang buruk ini dulu. Jiwa yang mengajak untuk maksiat kepada Allah Taala, yang mengajak berbuat dosa. Dan contohnya banyak sekali. Setiap seorang ingin melakukan kebaikan, pasti jiwa ini yang buruk akan mencegahnya. Pada waktu seorang ingin sholat malam, apa yang diinginkan oleh jiwa? Jiwa inginnya tidur. Ya udahlah, ngapain sholat malam? Tidur aja enak. Ini jiwa yang buruk tadi yang harus kita kalahkan, yang harus kita tundukkan. Kalau tidak, kita akan binasa karenanya. Harus kita kalahkan ini musuh yang ada dalam diri kita. Kita kalahkan dengan bangun, ambil wudu, kemudian sholat malam. Jiwa cinta kepada harta. Maka seorang apabila dia ingin bersedekah, mengeluarkan hartanya jalan Allah Taala, maka dia harus mengalahkan jiwa ini. Ya udahlah, tidak usah sedekah, sayang uangnya, capek cari duit. Ini jiwa manusia, jamaah rahmati Allah Taala. Jiwa ini harus kita kalahkan, harus kita tundukkan. Manusia Allah Taala jadikan laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Allah Taala perintahkan ya untuk
tidak melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan kepada zina. Makanya Allah katakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dan jiwa senang dengan perkara ini. Makanya sewaktu ada wanita, jiwa yang buruk mengajak untuk melihatnya, akan tapi syariat melarangnya. Diperintahkan bagi kita untuk menundukkan pandangan, qurdul basar. Butuh bagi kita untuk kembali menaklukkan jiwa ini, mengalahkan jiwa yang buruk yang mengajak kepada kerusakan. Waktu kita ingin belajar ilmu agama, yang Nabi SAW mengabarkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Jalan pintas masuk dalam surga Allah Taala. Apa yang diinginkan oleh jiwa? Ya udahlah, enggak usah belajar. Ngapain belajar? Kerja aja. Ya udahlah, enggak usah pergi menuntut ilmu. Masih banyak kesibukan yang lainnya. Sampai ke majelis ilmu, ya udahlah, ngobrol saja, tidur saja. Ini jiwa jamaah rahmati Allah Taala. La amaratu bisu, yang mengajak kepada keburukan ini harus kita kalahkan, harus kita lawan semaksimal mungkin. Karena kalau kita turuti, kita akan binasa. Ini adalah jiwa yang pertama yang mengajak manusia kepada keburukan. Kemudian jiwa yang kedua adalah nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Lawamah ini bahasa Arab. Artinya jiwa yang senantiasa mencela. Nafsul lawamah, mencela. Apa yang dicela? Mencela dirinya apabila ingin melakukan kemaksiatan, ingin meninggalkan ketaatan. Ini ada juga pada jiwa manusia. Makanya Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala, hadanallahu iyyakum, semoga Allah Taala berikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya. Sewaktu seseorang ingin bermaksiat kepada Allah, maka akan ada penolakan dalam jiwanya. Dia ingin mengambil hak orang lain. Nafsunya mengajak untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Namun dalam jiwa tersebut juga ada rasa ingin menolak maksiat tersebut. Ini adalah nafsul lawamah. Ya udah, jangan, tidak boleh, ini haram. Ini nafsu lawamah, dan ini adalah nafsu yang baik yang Allah Taala bersumpah dengannya. Dalam Quran surah Al-Qiyamah, Allah Taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawamah. Ini nafsu yang bagus yang harus kita selalu jaga dalam jiwa-jiwa kita. Dan ini adalah ilham dari Allah Taala. Allah Taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada mereka, kepada manusia. Apakah mereka ingin melakukan perbuatan yang fujur, yang rusak, yang buruk, atau perbuatan ketakwaan kepada Allah Taala? Makanya ada dalam jiwa manusia mengajak yang baik, mengajak kepada yang mungkar. Kemudian selanjutnya Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, yang mereka memilih amalan yang baik tadi. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, yang dia pilih amalan yang fujur tadi, yang rusak, yang maksiat kepada Allah Taala, yang dia gagal dalam mengalahkan nafsunya. Dia turuti nafsunya, mau marah dia marah jadi-jadinya. Dia turuti hawa nafsunya. Mau maksiat dia lakukan aja. Padahal sudah ada alarm nafsul lawamah yang mengingatkan. Dan yang seperti ini bahaya jamaah yang dirahmati Allah Taala. Yang seperti ini bahaya. Kenapa? Karena dapat menyebabkan hati kita, jiwa kita menjadi mati.
Kalau jiwa sudah mati seperti ini, sudah tidak ada lagi alarmnya, sudah tidak ada lagi nafsu lawamah pada dirinya, yang dia sewaktu melakukan maksiat pada Allah Taala ini sudah tidak lagi merasakan bersalah. Bahkan sebagian manusia yang hatinya telah kotor, telah dihitami dengan noda maksiat, mereka memandang kemaksiatan dengan kebaikan. Karena Nabi SAW menggambarkan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu bagaikan titik hitam. Hati manusia awalnya berada dalam keadaan putih. Dia maksiat, dituliskan badannya titik hitam. Maksiat lagi, tuliskan titik hitam. Kalau dia bertobat, dihapuskan titik hitam ini. Tapi kalau tidak, dia maksiat terus, akhirnya yang terjadi, titik hitam ini pun menyelimuti hatinya, sehingga hati tadi, jiwa tadi menjadi jiwa yang hitam. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan noda hitam ini telah menutupi hati-hati mereka. Orang ini sudah tidak sensitif lagi dengan maksiat. Mereka minum khamr biasa saja, bangga bahkan. Zina biasa saja. Buat kerusakan, tidak sholat biasa mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka mengira perbuatan yang mereka lakukan berupa maksiat kepada Allah adalah kebaikan. Ini lebih parah jamaah rahmati Allah Taala. Allah Taala berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang dia sesat dalam kehidupan dunia. Dia salah mengerjakan amalan-amalan yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Taala. Amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, amalan-amalan yang merupakan kerusakan, kezaliman kepada manusia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah, dan dia mengira bahwasanya dia telah melakukan perbuatan yang baik, padahal hakikatnya adalah keburukan. Ini adalah dampak dari hati yang telah mati, yang terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Taala, sehingga alarm ataupun nafsu lawamah ini ya pada dirinya sudah lagi tidak diabaikan sama orang ini. Ini adalah jenis nafsu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang. Mutmainnah, tenang dengan ketaatan kepada Allah Taala, merasa bahagia dengan amal soleh, merasa manis iman, merasa berat dengan segala macam bentuk kemaksiatan, merasa benci dengan kemaksiatan. Jika dia berada di suatu tempat yang di dalamnya terdapat maksiat, hatinya tidak tenang dan segera dia tinggalkan. Kenapa? Karena hatinya hati yang bersih. Allah Taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah Taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian wahai jiwa yang tenang kepada Rabb kalian dengan keadaan kalian ridho bertemu dengan Allah Taala, dan Allah pun ridho bertemu dengan kalian. Siapa? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang dia menyadari hakikat kehidupan dunia, yang mana dunia ini hanyalah tempat persinggahan, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Perumpamaan kehidupan di dunia ini bagaikan seorang musafir yang berjalan
kemudian berhenti di sebuah pohon untuk berteduh sebentar saja. Kemudian dia akan melanjutkan perjalanannya. Ini kehidupan kita di dunia, jamaah rahmat Allah Taala. Makanya dia tidak tergiur dengan fitnah dunia, dengan glamornya dunia. Karena dunia, ini kata Nabi SAW, inna dunya hulun wa khadara. Dunia itu manis dan tampak hijau. Artinya apa? Dunia ini tampak indah, manis, tampak menggiurkan seseorang, dunia. Dan Allah Taala jadikan kalian khalifah di dunia, kata Nabi SAW. Kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, fattaqud dunya. Akan tetapi hati-hati kalian dengan dunia. Fattaqud dunya. Hati-hati dengan fitnah-fitnah yang ada di dunia. Wattaqun nisa. Dan hati-hati kalian dengan wanita, kata Nabi SAW. Fa inna awwala fitnah, karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel kanat fin nisa, yaitu pada wanita. Nabi SAW setelah mengingatkan kepada para sahabatnya tentang waspada fitnah dunia. Fitnah dunia itu banyak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala. Ada harta, ada jabatan, ada kekuasaan, ada popularitas. Ini semuanya adalah fitnah dunia. Dan termasuklah fitnah dunia ini wanita. Dan Nabi SAW setelah menyebutkan fitnah dunia, Nabi khususkan lagi terhadap fitnah wanita. Dan ini menunjukkan bahwasanya fitnah wanita ini berbahaya. Betapa banyak manusia yang dia sewaktu digoda dengan harta, dia tidak tergiur dengannya. Digoda dengan jabatan, dengan kekuasaan, dia tidak tergiur. Tapi sewaktu digoda oleh wanita, hancur keimanannya, hilang ilmunya, binasa dia. Makanya berbahaya fitnah wanita. Nabi SAW mengingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hati kalian dengan wanita. Kemudian Nabi kabarkan karena sebabnya adalah dahulu fitnah yang menjadikan Bani Israel pertama kali celaka, binasa adalah karena wanita. Ini dunia jamaah rahmati Allah Taala. Orang-orang yang nafsunya tenang, nafsul mutmainnah, dia sadar dengan hakikat kehidupan dunia. Dia tahu dunia bukan tempatnya. Tempat hakikat manusia sesungguhnya ada di surga Allah Taala. Yang mana tempat ini merupakan tempat nenek moyang kita. Tanah air kita adalah surga. Asal kita adalah di surga Allah Taala. Yang dikarenakan fitnah dari iblis laknatullah, bapak kita Adam alaihissalam diturunkan di dunia. Makanya ini cuma tempat persinggahan. Jangan tergiur dengan dunia, tempat yang tidak lama, pasti akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, seluas apapun kekuasaan kita, semahir apapun kita mencoba lari dari kematian, kita tetap akan berjumpa dengan kematian. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah bahwasanya kematian, maut yang selama ini kalian mencoba lari darinya. Manusia senantiasa mencoba lari dari maut. Sakit berobat, ini kan diantara bentuk lari dari kematian. Akan tapi Allah ingatkan,
fa innahu mulaqikum. Maut itu pasti akan menjumpai kalian, pasti kalian akan mati. Selihai apapun kalian mencoba meninggalkan kematian, pasti kalian akan mati dan pasti kalian akan tinggalkan dunia. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, dia tidak tergiur dengan dunia. Dia jadikan dunia adalah wasilah baginya untuk meraih cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala harta, dia gunakan untuk berjihad jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia sedekahkan jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, digunakan untuk membangun masjid, digunakan untuk membangun pondok pesantren, untuk mengajarkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak jadikan dunia sebagai tujuannya. Dia tidak jadikan dunia sebagai cita-citanya. Dan seperti itulah harusnya jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang orang yang masih dibutakan dengan dunia. Orang-orang yang masih menjadikan dunia sebagai tujuannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amruhu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang dia jadikan dunia sebagai hammahu, sebagai tujuannya, sebagai cita-citanya, setiap urusannya yang menjadikan patokan hanya dunia, mau ngajar dunia, mau dakwah dunia, mau kerja dunia, tujuannya hanya dunia, maka nanti dunia hambahu. Barang siapa yang dia jadikan dunia sebagai tujuannya, farraqallahu alaihi amruhu, maka Allah Ta'ala akan cerai-beraikan urusannya. Urusannya tercerai-berai, jamaah rahmat Allah Ta'ala. Tidak pernah kelar urusannya. Tercerai-berai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraqallahu alaihi amruhu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah Ta'ala jadikan kemiskinan ada di hadapan kedua matanya. Urusannya tercerai-berai, bawaannya apa? Takut miskin terus. Kerja tidak cukup siang, malam pun kerja cari dunia terus, lupa menuntut ilmu, lupa belajar agama. Tidak sempat dia untuk membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Cari dunia. Takut apa? Takut miskin. Tidak cukup terus. Apa yang Allah Ta'ala berikan tidak pernah mencukupi dirinya. Padahal dahulu Nabi SAW, jamaah Allah Ta'ala, sewaktu didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar dapati Nabi SAW sedang berbaring, kemudian Nabi SAW duduk, terdapat bekas kasur di belakang punggung Nabi SAW, bekas tikar. Kemudian Umar pun menangis. Ya, Umar menangis. Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, pada saat Kaisar, Raja Romawi dan Persia, mereka bermegah-megahan dengan kehidupan dunia mereka, engkau wahai Rasulullah tidur aja di atas tikar, dan aku tidak mendapati makanan kecuali hanya sedikit di rumahmu wahai Nabi SAW. Wa anta Nabiullah, dan engkau adalah Nabi Allah, utusan Allah. Subhanallah, Rasulullah tidak tertipu dengan dunia. Ini Nabi SAW, orang yang dia dibutakan dengan dunia, dia jadikan dunia sebagai tujuannya. Akan tetapi Allah Ta'ala jadikan urusannya tidak pernah kelar, urusannya tidak pernah selesai. Takut miskin terus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan mendapatkan bagian dari dunia melainkan apa yang memang telah Allah takdirkan untuknya. Rizki, jamaah rahmati Allah Ta'ala, jangan antum takut. Kenapa? Sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala. Sewaktu janin berumur 120 hari dalam kandungan, diutus malaikat untuk menuliskan
baginya diantaranya adalah rizkinya. Sudah dituliskan oleh Allah Taala. Bahkan para ulama mengatakan bagaimanapun manusia lari daripada maut, maka maut itu akan menjumpainya. Sebagaimana dia lari daripada rezeki, rezeki itu akan mendatanginya. Manusia yakin dia tidak akan bisa pergi dari maut. Kenapa? Karena maut telah dituliskan Allah Taala. Kapan mati kita, di mana mati kita, bagaimana kita meninggal dunia, telah dituliskan oleh Allah Taala. Kita yakin, Pak. Maka sebagaimana kita yakin bahwasanya maut itu telah ditetapkan oleh Allah Taala dan tidak akan bergeser, begitu juga dengan rezeki kita. Sudah dituliskan oleh Allah Taala dan tidak akan bergeser, tidak akan salah. Rezeki tersebut masuk ke rumah tetangga kita, enggak. Telah Allah Taala tetapkan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia tidak akan mendatanginya melainkan sesuai dengan apa yang telah Allah Taala tetapkan untuk dirinya. Rezeki telah ditetapkan oleh Allah Taala. Kita hanya diperintahkan untuk mengambil sebab. Mengambil sebab. Dan ambillah sebab yang halal, jangan yang haram. Karena pada akhir zaman ini jemaah yang rahmati Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u bima akhazal mal aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa yang mana manusia pada saat itu tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Maka ambillah yang halal yang Allah Taala telah tetapkan bagi kita. Rezeki yang telah Allah Taala tetapkan, ambil dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, kalau tadi seorang yang cita-citanya, tujuannya dunia, Allah jadikan urusannya tercerai-berai. Rasulullah lanjutkan, wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatsu dunya wa hiya raghimah. Dan barang siapa yang dia jadikan akhirat sebagai tujuannya, setiap amalannya dia niatkan untuk akhirat, dia kerja untuk akhirat. Kenapa? Untuk memberikan nafkah kepada anak istri yang diperintahkan oleh Allah Taala, amanah dari Allah Taala. Makanya dia bekerja, dia sakit, dia berobat. Kenapa? Bukan karena takut mati, tapi karena Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan, tadawu ya ibadallah wa la tadawu bil haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, kan tapi jangan berobat dengan yang haram. Dia jadikan tujuannya adalah akhirat. Setiap amal perbuatannya dia niatkan untuk akhirat. Wa man kanati akhiratan niyatahu jama'allahu lahu amruhu. Allah akan gabungkan urusannya, Allah akan mudahkan urusannya. Beda dengan abdu dinar, abdu dirham, abdu dunia. Hamba dinar, hamba dirham, hamba dunia, urusannya tercerai-berai, tidak pernah ada yang kelar, tidak pernah ada yang selesai. Jika orang yang dia jadikan akhirat sebagai tujuannya, maka urusannya disatukan oleh Allah Taala. Mudah semua urusannya. Jama'allahu lahu amruhu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah jadikan kekayaan di mana, Pak? Di hatinya. Kekayaan itu di hati, jemaah rahmati Allah Taala. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang sudah memiliki harta miliaran, triliunan bahkan, tapi tetap korupsi, tetap mengambil hak orang lain, tetap dia ngejar dunia luar biasa siang malam, tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena kekayaan yang hakiki adalah apa yang ada dalam hati manusia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dia qanaah, merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah Taala berikan. Dia yakin dengan rezeki Allah Taala dan Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Maha suci Allah daripada sifat yang demikian. Allah adil, Allah sayang dengan hamba-hambanya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Maka dia, Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Dia mencari nafkah secukupnya, sesuai
dengan kadarnya, tidak menjadikan dia lalai dalam berzikir pada Allah Taala, tidak menjadikan dia meninggalkan sholat, tidak menjadikan dia lalai dalam belajar ilmu agama, tidak menjadikan dia lalai dalam membimbing anak dan istrinya. Ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa atatsu dunya, bahkan kata Nabi SAW, dunia yang akan mendatangi orang ini, dunia yang akan datang dalam keadaan terhina. Jamaah rahmati Allah Taala, ya. Ini adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dengan ketakwaan kepada Allah Taala dengan amal soleh. Dan inilah yang kita butuhkan menyambut bulan Ramadan ini, yaitu bagaimana kita bisa upgrade dari nafsu amaratu bisu bisa menjadi nafsul mutmainnah, bisa menjadi jiwa yang tenang, yang merasa bahagia dengan ketakwaan kepada Allah Taala, yang merindukan, ya, kapan sholat ini? Kok masih belum azan-azan ya? Kenapa udah rindu ingin menghadap Allah Taala, ingin sholat, bukan ya Allah datang waktu sholat, ya Allah sholat lagi, datang lagi waktu bayar zakat, ya Allah zakat lagi, ya, mau puasa, ya Allah puasa lagi ini. Udah, nafsu mutmainnah, dia merasa tenang, bahagia dengan ketakwaan kepada Allah Taala. Dan ini jamaah rahmati Allah Taala, ya, di antara kiatnya adalah dengan tahliyah wa tahliyah, itu melakukan apa yang Allah Taala perintahkan dari amalan-amalan yang disyariatkan, dan menjauhi apa yang Allah Taala larang dari kemaksiatan. Dan jangan lupa yang paling penting juga adalah kita beribadah kepada Allah Taala, kita berdoa kepada Allah Taala, meminta kepada Allah Taala, karena hanya Allah Taala yang dapat memberikan hidayah taufik kepada kita dan menjadikan jiwa kita jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, yang berbahagia dengan ketaatan kepada Allah Taala. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat manfaat bagi diri kami pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga Allah Taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang barokah, dan kita mohon kepada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulia, agar Allah Taala pertemukan kita pada bulan Ramadan, pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan nafsul mutmainnah, dan Allah Taala kumpulkan kembali kita di surganya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.